Hey, what's going on YouTube? Back with me again. Balik lagi di channel Brownie Brown. Hari ini gue akan membuat video tentang merakit komputer menggunakan Ryzen 3400G. Oke, ini budgetnya sekitar 5-6 juta lah. 5 juta sampai 6 juta. Ini parts-partsnya ada di belakang seperti yang kalian udah lihat di sini. Untuk yang kemarin gue sudah membuat video tentang merakit PC menggunakan Intel Core i5 yang budgetnya 10 juta. Sekarang kita menggunakan AMD Ryzen di harga budget 6 juta. Performanya 11-12 lah. Langsung aja kita introduce parts-partsnya, barang-barangnya menggunakan apa saja. Alright, this is it. This is all the parts. Ini semua partnya. Oke, kita introduce dari prosesornya dulu ya. Karena kita menggunakan build APU, di sini saya pakai Ryzen 5 3400G. Dia 4 core dan 8 thread. Sudah ada VGA-nya di sini, Vega 11. VGA-nya itu Vega 11. Jadi tanpa VGA pun VGA yang situ tuh nggak kepake tuh. Yang build kemarin i5 itu pakai 1650 Super, ini kita nggak pakai VGA itu. Kita langsung pakai ini aja. Kita pakai APU, All Processing Unit. Ini versi tray-nya, dia include sama coolernya ini, Jonesbow CR1200. Jadi ini sama ini harganya kemarin tuh cuma 2,2 apa 2,3 gitu. Sedangkan kalau yang box original itu harganya sekitar 2,5 dan barangnya lagi kosong semua gitu. Adanya yang tray ini. Yang tray itu jadi kalian cuma dapat ini sama coolernya ini. Itu cuma 2,2 jutaan. Oke, lanjut ke motherboard. Motherboardnya pakai yang chip aja, kira-kira hore A320M gitu kan, A320M. Bang, kenapa nggak pakai A5 sekian gitu? Karena yang A5 sekian itu nggak support buat Ryzen APU ini gitu loh. Jadi pakainya A320M. Nggak tahu sih, mungkin kedepannya ada update BIOS atau enggak untuk seri A, seri 5-nya gitu kan. Ini kan kita pakai yang A320M yang emang udah support aja. Males gua kalau update BIOS lagi. Di sini juga ya standar aja lah gitu, ada 2 RAM slot ya kan, NVMe juga udah bisa di sini, M2 slotnya juga udah ada. Ya standar lah A320M buat budget value ini APU ya it's okay. Ini garansi resmi juga dari NJT 3 tahun. Oke. Berikutnya untuk RAM-nya ini pakai XPG Spectrix D50. Bang, kan bisa bang pakai RAM yang lebih murah, yang Jail Orion. Iya, tapi kosong semua bang barangnya, gimana dong kalau kosong kan jadi nggak bisa rakit. Ya udahlah, jadi beli yang ada aja lah. Kemarin pengen yang Spectrix D40-nya itu yang lebih murah juga 1,2, cuma nggak ada, adanya yang ready ini gitu. Jadi ini karena ya udah yang ready ini gitu loh, karena emang parts komputer susah gitu sekarang nyarinya. Jadi ini kita pakai 16 GB 3200 MHz. Iya bang, ini RAM-nya speednya kegedean bang. Iya emang tahu, ini gigabyte ini untuk yang prosesor Ryzen 5 ini cuma bisa sampai 299 gitu ya, 3000 MHz lah. Tapi ya udah, ada yang bagus ini, apa salahnya, siapa tahu ntar bisa dimanfaatin di kalau mau upgrade gitu kan. Ini 16 GB jadi 8x2 dual channel. Ada RGB-nya juga, agak bling-bling gitulah biar cakep. Lanjut ke storage-nya kita pakai yang kere-kere hore aja. Adata 240 GB. Kenapa 240 GB? Ya karena agak naikkan dikit aja size-nya, soalnya kalau 120 GB tuh terlalu ngepas. Jadi ya udah kita pakai SSD ini aja, SSD SATA aja, nggak usah pakai NVMe lah. Harganya lumayan mahal juga yang M2 itu, yang kecil-kecil itu agak mahal lumayan, beda 100.000. Jadi lebih worth it pakai 240 GB yang SATA aja. Ini juga udah cukup banget, nggak begitu kerasa juga sih kalau buat ngegame gitu, nggak begitu kerasa. Yang penting cepet aja lah, yang penting loadingnya ini. Power supply seperti biasa kita pakai Deka First Player 400 watt dan dia sudah 80 plus bronze certified. Jadi ya untuk build seperti ini 400 watt cukup banget, lebih dari cukup sekali gitu. Nggak usah yang tinggi-tinggi, kecuali nanti mau upgrade ya bisa naikin power supply-nya. Atau kalau kalian cuma pakai GTX 1650 Super, it's okay, kuat gitu. PSU ini juga bagus kok, gue pakai di build yang sebelumnya stabil listrik voltasenya ya, walaupun gue nggak punya alat-alat buat ceknya, tapi so far untuk yang build Intel kemarin itu, yang di atas itu, yang 500 watt, it's okay gitu. Pakai 1650 Super pun ngangkat, apalagi 400 watt juga ngangkat juga. Emang requirement-nya cuma segitu doang kok, nggak terlalu gede-gede itu, soalnya VGA yang 1650 Super, 1650 itu udah hemat daya semua gitu. Oke, selanjutnya ini pakai WiFi ya, karena motherboard kita yang budget sekali, jadi tidak ada WiFi-nya. Jadi kita beli kayak ginian nih, TLWN 725N. Dia ini jangkauannya lumayan luas, jangkauannya juga
ditambah lagi murah, cuma 70 ribuan ini. 70 ribuan guys, kere-kere hore. Untuk casingnya ini kita pakai ini Cube Gaming. Sip, Cube Gaming ini yang Kabazun. Kalau yang kemarin itu kan Kabamesh ya. Kabamesh tuh jadi bagian depannya ini kayak mesh gitu, kayak jaring-jaring. Tapi kalau ini full akrilik kayaknya, bukan kaca ini, akrilik sih kayak ini, kayak nih yang di boxnya nih. Kabazun. Nah, begitu. Ya harganya juga nggak terlalu beda jauh sama yang Kabamesh, cuma nambah beberapa ribu aja, beberapa puluh ribu. Jadi ini harganya 490 ribu kalau nggak salah. Dia juga ada free to fan. Jadi ini di sini ada dua fan RGB-nya ini. Oh iya, fan RGB-nya ini mesti kabelnya pakai Molex ya, jadi nggak bisa diatur RGB-nya. Ya udah warnanya ya RGB aja gitu, nggak bisa diatur mau warna putih warna apa itu nggak bisa. Jadi kipas gratisan lah ya, namanya kipas gratisan itu nggak bisa diatur karena kabelnya masih pakai kabel Molex. Sekian untuk presentasi parts-partnya, langsung aja kita rakit you guys. Selesai dirakit. Oke, sekarang the moment of truth. Apakah nyala dan akan muncul BIOS? Wah, cakep cuy. Oh, muncul BIOS. Oke, cakep ya. Oke. Stability mode. Oke, kita lihat di sini. Nah, 320 Ryzen 5 3400, Radeon Vega, speednya 3019, memori 16 GB. Oke, ini S650, CPU Fan oke. Lain-lain oke. Terus kita nanti lihat deh kira-kira apakah ada settingan-settingan lain, mungkin Intel XMP maybe untuk overclock. Oke, sambil kita install Windows. Oke, ini PC-nya sudah diinstal Windows yang Ryzen 5 ini. Terus kita mau tes Cinebench sekarang. Kita lihat juga suhunya nanti di sini. Kita tes Cinebench pakai R23. Ini kita tes multicore dulu. Oke, dia sudah mulai rendering. Ini Intel XMP udah aktif ya di 3200. Ini speed RAM-nya nih. Nih di memorinya tuh 3200. MHz sudah. Oke, kita udah rendering. Ini suhunya sekarang 69 70. Ini 69-an nih, 70. Oke. 70. Semuanya jalan di sini, GPU-nya oke. Nah, 70 juga ini. Suhunya 71 ini, menggunakan fans Jonesbow ini karena kita belinya ini tray, jadi kita dapatnya yang ini fan-nya nih. Kita lihat ya dapat skor berapa. Kita mendapatkan di sini 4688 points.
dengan kita ini ada di urutan di bawahnya Intel 11 Gen. Ini i7 di bawahnya sedikit nih, di sini kita ada di sini. Poinnya beda-beda tipis. Kita bisa ngelewatin i7 ini, yang seri 11 juga bisa ngelewatin. Pokoknya ini oke sih untuk multi core rendernya sih. Coba kita tes game ya sekarang ya, kita tes main game. Sekarang kita tes game Genshin Impact yang versi PC yang kalau download 18 GB. Ini frame time-nya bisa kita lihat di sini. FPS-nya dia 39, 38, 40 dengan settingan seperti ini. Settingan grafiknya seperti ini. Ini kita bikin low default, tapi vision-nya di off ini, vision-nya di off. Nah, ini kita bikin 60 fps. Oke, render resolutionnya 1. Oke, terus kita cek. Dapat fps-nya 41. Oke, ini tanpa VGA loh ya guys, PC-nya ya, tanpa VGA, cuma pakai onboard Ryzen 3400. FPS-nya di 35 nih, FPS-nya 37, 38. It's okay. Kita bisa dapat 60 FPS kalau rendernya kita turunin. Nah, coba kita tes lagi ya. Nih, untuk grafik ini udah pakai ini kan. Coba rendernya kita turunin ke 0,6. Oke. Bisa 60 FPS. Easy. Tapi untuk di dungeon nggak tahu deh, ini kita cuma tes jalan-jalan di open world-nya aja sih ini. Kalau dungeon kita belum tes, nanti kalau sempat gua tes lagi deh untuk berikutnya. Kita tergantung mainin settingan aja kayak gimana. Rata-rata sih 60 fps sih bagus sih pas render ininya diturunin nih, render settingan ininya. Ini render resolutionnya ini. Nah, kita main di resolusi 2560 1080. Tapi kalau misalnya kita main di 1920 1080 pasti bisa lebih bagus lagi, lebih tinggi lagi FPS-nya gitu. Karena ini kan layar gue yang ultra wide ya. Oke, selanjutnya kita tes di game CS:GO. Bermain game CS:GO ini FPS-nya cuma dapat 34 ya untuk settingan high ini ya, semua high rata kanan ini ya. Cuma begini. FPS-nya di 40-an. FPS ada 40. Ini bisa kita akalin lagi dengan settingannya kita turunin. Kompetitif nih dengan settingan seperti ini. Semua settingannya ini very low, disable. Anti aliasingnya pakai yang 2 ini ya. Terus lainnya sih ada beberapa yang di enable ini. Kita dapat FPS-nya ini sekitar 90-an plus nih. Coba kita lihat sambil perang ya. Waduh. Jadi untuk main kompetitif ini oke banget. Okay, so how it is guys?
Jadi inilah PC budget. Sebenarnya PC ini buildnya bisa dibikin 5,5 juta asalkan kalian bisa dapat RAM-nya yang Gale Orion, jadi yang nggak RGB. Karena untuk kemarin pas gua ke toko itu di enter nggak ada yang Gale Orion, lagi kosong. Jadinya mau nggak mau beli yang ini Adata XPG Spectrix D50 RAM-nya yang tadinya harusnya budgetnya cuma 1 juta paling tinggi, ini jadi nambah 400.000 lagi, 1.400.000. Jadi ya tampilannya begini, jadinya 6 juta, harusnya cuma 5,6 juta, ini jadi 6 juta, nambah 400.000. Jadi ya begini, ini semua parts baru, garansi semua, garansi resmi, kecuali yang prosesornya gue beli yang tray, tapi dia garansi 3 tahun tetap. Tapi udah gue jelasin di beberapa menit yang sebelumnya, itu bisa di replay aja. Oke deh, sekian dulu untuk video komputer 5 juta budget ini dengan Ryzen 5 3400G. Gua harap video gue ini bisa menjadi referensi bagi kalian yang mau bikin PC. Happy Chinese New Year juga. Jangan lupa klik tombol subscribe, klik tombol like-nya, share juga ke teman-teman kalian bagi siapa tahu ada yang mau bikin build PC dengan budget 5 juta. Inilah 5 juta sampai 6 juta, 5 sampai 6 juta pokoknya, maksimal budget 6 juta. Ini yang akan kalian dapatkan performanya. Oke. Gua Brownie Brown pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. And as always, stay awesome bros.